Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Lufita Dia Salsabila dengan NPM 241063105155. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa contoh soal dari mata kuliah logika yang telah saya pelajari. Oke, ada contoh soal yang pertama, yaitu tentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk P, konjungsi Q, implikasi lingkaran P, disjungsi lingkaran Q. Yang pertama kita cari adalah nilai P. Nah, P itu bernilai BB SS. Nah, kemudian kita cari nilai Q. Q itu bernilai BS BS. Kemudian setelah kita menemukan nilai P dan Q, maka kita mencari lingkaran P dan lingkaran Q. Nah, lingkaran P itu kebalikan dari P. Apabila P-nya adalah BBSS, maka lingkaran Q adalah SSBB. Itu. Nah, kemudian lingkaran Q. Lingkaran Q itu juga sama seperti lingkaran P sebelumnya. Nah, lingkaran Q adalah kebalikan dari Q. Apabila Q BSBS, maka lingkaran Q bernilai SBSB. Seperti itu. Nah, kemudian kita mencari P konjungsi Q. Kalau konjungsi itu bernilai benar jika P dan Q keduanya bernilai benar, selain itu nilainya salah. Seperti itu. Nah, maka dari itu berarti B bertemu dengan B bernilai B. Terus B bertemu dengan S bernilai S. S bertemu dengan B berarti bernilai S. S bertemu dengan S bernilai S. Seperti itu. Berarti P konjungsi Q bernilai BSSS. Setelah itu kita mencari lingkaran P konjungsi lingkaran Q. Lingkaran P disjungsi lingkaran Q itu bernilai salah jika lingkaran P dan lingkaran Q keduanya bernilai salah. Selain itu nilainya benar. Nah, berarti di sini S bertemu dengan S bernilai S. S bertemu dengan B bernilai B. B bertemu dengan S bernilai B. B bertemu dengan B bernilai B. Nah, maka dari itu lingkaran P disjungsi lingkaran Q adalah SBBB. Seperti itu. Oke, ke contoh soal yang kedua. Nah, yang kedua itu ada tentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk P disjungsi Q, konjungsi Q, implikasi R. Nah, di sini kita tentukan dulu nilai P terlebih dahulu. Kita tentuin nilai P-nya. Nah, di sini tuh P sama nilai P adalah B B B B S S S S. Nah, terus setelah mengetahui nilai P, kita mencari nilai Q. Q ini bernilai B B B B B S S B B S S. Itu untuk nilai Q. Setelah kita mengetahui nilai Q, kita mencari nilai R. Nah, nilai R itu BS 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 BS. Nah, setelah P Q R itu telah ditemukan nilainya, maka selanjutnya kita mencari P disjungsi Q. Nah, apabila disjungsi itu bernilai salah jika P dan Q keduanya bernilai salah, selain itu nilainya benar. Nah, maka di sini kan B bertemu dengan B, maka hasilnya B. Terus B bertemu dengan B, maka hasilnya B. Terus B bertemu dengan S, hasilnya B. B bertemu dengan S, hasilnya B. S bertemu dengan B, hasilnya B. S bertemu dengan B, hasilnya B. S bertemu dengan S, maka hasilnya S. S bertemu dengan S, hasilnya S. Kenapa S? Ingat seperti tadi, kalau disjungsi itu adalah bernilai salah jika P dan Q keduanya bernilai salah. Selain itu, nilainya benar.
Nah, jadi nilai dari P disjungsi Q adalah B, 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 S, S. Itu dari nilai P disjungsi Q. Kemudian kita mencari nilai Q implikasi R. Apabila implikasi, yaitu jika hipotesis bernilai benar dan konklusi Q bernilai salah, maka P implikasi Q bernilai salah, sisanya benar. Nah, berarti apabila B bertemu dengan S, maka hasilnya S, seperti itu. Nah, berarti di sini Q implikasi R. B bertemu dengan B, hasilnya B. Terus S bertemu dengan B, hasilnya S. B bertemu dengan B, hasilnya B. S bertemu dengan B, hasilnya B. B bertemu dengan B, hasilnya B. S bertemu dengan B, hasilnya S. Selanjutnya kita cari P disjungsi Q konjungsi Q implikasi R. Nah, kalau konjungsi itu bernilai benar jika P dan Q keduanya bernilai benar. Selain itu nilainya salah. Nah, maka kita lihat di sini P disjungsi Q itu bernilai B dan Q implikasi R bernilai B. Nah, B bertemu dengan B, maka hasilnya B. B bertemu dengan S, maka hasilnya S. B bertemu dengan B, itu hasilnya B. B bertemu dengan B, maka hasilnya B. B bertemu dengan B, hasilnya B. B bertemu dengan S, hasilnya S. S bertemu dengan B, hasilnya S. S bertemu dengan B, hasilnya S. Nah, maka P disjungsi Q konjungsi Q implikasi R bernilai BS, B, 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 S, S, S. Nah, itu. Jadi, sekali lagi, P disjungsi Q konjungsi Q implikasi R bernilai BS, B, 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 S, S, S. Seperti itu. Nah, terus ada contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan tabel kebenaran dari pernyataan ingkaran P konjungsi ingkaran Q disjungsi P disjungsi ingkaran Q. Nah, yang pertama kita cari adalah nilai P. P bernilai B, B, S, S. Kemudian nilai Q itu ada B, S, B, S. Terus setelah kita mengetahui P dan Q, maka kita mencari nilai ingkaran P juga dan ingkaran Q. Nah, ingkaran P itu keterbalikan dari P. Nah, apabila P-nya itu B, B, S, S, maka ingkaran P-nya itu S, S, B, B. Nah, begitu juga dengan ingkaran Q. Ingkaran Q kebalikan dari ingkaran Q kebalikan dari Q. Jadi, apabila Q-nya itu B, S, B, S, maka ingkaran Q-nya adalah S, B, S, B. Seperti itu. Setelah kita mengetahui P, Q, ingkaran P, ingkaran Q, kita mencari ingkaran P konjungsi ingkaran Q. Ingat, apabila konjungsi berarti bernilai benar jika ingkaran P dan ingkaran P keduanya bernilai benar. Selain itu nilainya salah. Oke, kita lihat. Di sini ingkaran P memiliki nilai S dan ingkaran Q memiliki nilai S. Nah, maka hasilnya adalah S. Di sini selanjutnya ada S bertemu dengan B, maka menghasilkan S. B bertemu dengan S menghasilkan S. B bertemu dengan B menghasilkan B. Nah, maka ingkaran P konjungsi ingkaran Q bernilai S, 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 B. Seperti itu. Setelah itu kita mencari nilai
P disjungsi lingkaran Q. Nah, kalau disjungsi berarti bernilai salah jika P dan Q keduanya bernilai salah. Selain itu, nilainya benar. Nah, yang pertama kita lihat P. P yang pertama itu bernilai B. Lingkaran Q-nya itu bernilai S. B bertemu dengan S maka bernilai B. B bertemu dengan S bernilai B. S bertemu dengan B bernilai S. S bertemu dengan S bernilai B. Nah, seperti itu. Jadi, P disjungsi lingkaran Q bernilai B, B, S, B. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari lingkaran P, nilai dari lingkaran P konjungsi lingkaran Q dan nilai dari P disjungsi lingkaran Q, maka kita mencari lingkaran P konjungsi lingkaran Q disjungsi P disjungsi lingkaran Q. Kita lihat lingkaran P konjungsi lingkaran Q memiliki nilai S dan P disjungsi Q memiliki nilai B. S bertemu dengan B maka menghasilkan nilai B. S bertemu dengan B menghasilkan nilai B. S bertemu dengan S menghasilkan nilai S. B bertemu dengan B menghasilkan nilai B. Nah, maka dari itu lingkaran P konjungsi lingkaran Q disjungsi P disjungsi lingkaran Q bernilai B, B, S, B. Nah, itu jawaban dari contoh soal ketiga. Ke contoh soal keempat, yaitu tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan berikut, yaitu jika Budi rajin belajar maka ia naik kelas. Nah, sehingga kita lihat bahwa P-nya adalah Budi rajin belajar. Nah, ia naik kelas adalah Q atau conclusion-nya. Nah, sehingga converse-nya yaitu Q implikasi P atau Q maka P. Nah, di sini kita tulis jika Budi naik kelas, maka ia rajin belajar. Nah, itu seperti itu converse-nya. Kemudian kita bagaimana dengan inverse-nya? Nah, yaitu negasi P maka negasi Q. Nah, jadinya jika Budi tidak rajin belajar, maka ia tidak naik kelas. Nah, itu inverse dari kalimat jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. Nah, dan yang terakhir itu ada kontraposisi, yaitu negasi Q maka negasi P. Yaitu jika Budi tidak naik kelas, maka ia tidak rajin belajar. Seperti itu. Seperti itu. Itu dari contoh soal yang keempat. Baiklah, contoh soal yang kelima adalah tentukan himpunan A sama dengan 1, 2, dan 3. Dan himpunan B adalah 3, 4, dan 5. Maka A irisan B adalah, nah diketahui ya, ini sini yang ini adalah anggota dari himpunan A. Dan ini adalah anggota himpunan B. Nah, ingat ya, definisi dari irisan A dan B, yaitu anggota himpunan yang menjadi elemen A dan elemen B. Oke, kita gambar. Di sini kan sudah ada diagram Venn di sini.
Nah, anggota yang menjadi anggota, jadi angka yang sama di antara dua anggota adalah di sini adalah angka 3. Nah, kemudian dari himpunan A yang tersisa adalah 1 dan 2. Kemudian dari himpunan B itu tersisa ada 4 dan 5. Seperti ini ya. Nah, maka jadi hasil dari irisan A, B adalah yang terletak di tengah-tengah sini, yaitu adalah A irisan B sama dengan 3. Seperti itu. Ini adalah jawaban dari A irisan B. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang ke-6, yaitu tentukan himpunan A gabungan himpunan B. Nah, adalah diketahui himpunan A anggotanya adalah A, B, C. Nah, kemudian himpunan B adalah anggotanya C, D, E. Nah, yang ditanyakan adalah A gabungan dari B. Nah, ingat ya. Kita gambarkan ya. Di sini sudah ada gambarnya. Nah, himpunan A dan B itu memiliki elemen yang sama, yaitu C ya. Ini kita ada di tengah-tengah. Nah, kemudian di lingkaran itu tersisa ada A dan B. Nah, kemudian pada lingkaran B tersisa adalah D dan E. Nah, maka A gabungan B adalah yang terarsir itu semua lingkaran ya. Jadi semuanya terarsir. Nah, maka hasil dari A gabungan dari B adalah A, B, C, D, E. Seperti itu. Kemudian ada contoh soal ke-7, yaitu tentukan A dari himpunan A X demikian sehingga X lebih kecil dari 10. X anggota bilangan asli. Nah, A adalah anggotanya itu 1, 3, 5, 7. Nah, yang ditanyakan adalah A komplement. Maka kita akan menentukan komplement dari himpunan A. Nah, hasilnya itu di luar dari hasil si A ini, seperti 2, 4, 6, dan 8, 9. Nah, akan tetapi angka-angka yang ada di luar lingkaran ini adalah yang tetap di bawah 10. Nah, maka A komplement adalah 2, 4, 6, 8, 9 atau semua unsur yang ada di luar lingkaran. Seperti itu untuk contoh soal nomor 7. Dan contoh ke-8 yaitu tentukan selisih dari A dan B. Nah, di sini kita masuk ya. Diketahui himpunan A anggotanya adalah 1, 3, dan 5. Himpunan B contoh ini anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Maka kita akan menentukan A min B. Nah, di sini kita gambarkan ke dalam diagram Venn. Nah, di sini kan sudah ada diagram Venn-nya. Nah, di antara himpunan A dan B yang sama itu ada angka 1 dan 3. Nah, jadi di himpunan A yang tersisa itu ada angka 5 dan B tersisa angka 2. Nah, kita tentukan A min B. Nah, berarti X elemen A dan bukan X elemen B. Nah, sama dengan A irisan B komplement. Nah, berarti adalah maka dari itu hasilnya adalah 5. Nah, seperti itu. Itu jawaban dari contoh soal yang ke-5. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang ke-9, yaitu tentukan A beda setangkup himpunan B. Nah, diketahui anggota dari himpunan A adalah 2, 4, 6 dan anggota dari himpunan B ada 2, 3, 5. Nah, yang ditanyakan adalah A beda setangkup B adalah berapa kan? Nah, pertama berarti kita harus mengingat
kita harus mengingat definisi dari A beda setangkuk B, yaitu A union B dikurang A irisan B sama dengan A min B dengan A irisan B. Nah, kita tentukan terlebih dahulu dari A dan B. Nah, di sini dari A gabung B itu dia ada, nah ini tuh yang diketahui itu ada 2, 3, 4, dan 5, 6 dikurangi A irisan B yang sama dari A dan B adalah 2. Berarti kita dikurangi 2. Berarti hasil dari 2, 3, 4, 5, 6 dikurang 2 yaitu menghasilkan 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Kita masuk ke contoh soal yang ke-10, yaitu tentukan A dikali Kartesian B. Nah, diketahui anggota A adalah 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B adalah anggotanya A, B. Nah, yang ditanya adalah A cross B. Nah, ingat ya. Definisinya yaitu A, B, pasangan berurutan A anggota A dan B anggota B. Nah, kita tentukan pasangan dari himpunan A dan B, yaitu kita urutkan dari yang paling awal, yaitu angka 1. Nah, di sini kita pasangkan dengan A, kemudian kita pastu dengan B. Nah, lalu kedua kita pasangkan dengan A, 2 kita pasangkan dengan B, terus 3 kita pasangkan dengan A, kemudian 3 dipasangkan dengan B. Nah, maka hasil dari A cross B adalah 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, 3, B. Nah, seperti itu. Oke. Kita langsung masuk ke contoh soal yang ke-11 ya. Baik, di sini ada misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan B gabungan A irisan B komplement sama dengan A. Nah, oke, setelah itu kita buktikan menggunakan hukum-hukum. Nah, yang pertama kita gunakan dari ruas kiri terlebih dahulu, yaitu A irisan B gabung A irisan B aksen, yaitu sama dengan, yaitu kita gunakan hukum distributif, yaitu di sini ada irisan A dan irisan A. Nah, dari sini kita bisa menggunakan hukum distributif. Nah, yaitu A irisan. Nah, kemudian kita buka kurung, depannya itu B, kemudian gabung B aksen atau B komplement. Kemudian ada B gabungan B aksen. Nah, maka dia akan menghasilkan semesta. Menghasilkan himpunan semesta. Nah, maka dari itu A irisan himpunan semesta. Nah, ini masuknya ke hukum komplement. Nah, kemudian ada A iris dengan himpunan semesta, maka ia akan menghasilkan A, yaitu hukum identitas. Nah, maka dari itu sudah terbukti bahwa A irisan B gabungan A irisan B komplement sama dengan
A, seperti itu. Oke, di sini ada contoh yang ke-12, yaitu misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A gabung B dikurang A sama dengan A gabung B. Nah, di sini kita buktikan ya bahwa di sini sama. Nah, yang pertama kita gunakan definisi operasi selisih. Nah, yaitu A gabung B irisan A aksen itu menggunakan definisi operasi selisih. Nah, kemudian kan di sini A gabung A komplement itu akan menghasilkan himpunan semesta seperti itu. Nah, kemudian A gabung B irisan himpunan semesta itu dinamakan hukum komplement seperti itu. Nah, kemudian A gabung B diiris dengan himpunan semesta, maka dia akan menghasilkan A gabung B, yaitu dengan memasukkan hukum identitas seperti itu. Ini untuk contoh soal yang ke-12. Lanjut ke contoh soal 13. Nah, dari survei terhadap 270 orang didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, yang pertama ada 64 suka asparagus, 94 suka brokoli. Terus yang ketiga 58 suka cauliflower. Nah, yang keempat ada 26 suka asparagus dan brokoli. Yang kelima ada 28 yang suka asparagus dan cauliflower. Nah, yang keenam 22 suka brokoli dan cauliflower. Nah, yang ketujuh yang terakhir ada 17 suka ketiga jenis sayuran tersebut. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa orang yang tidak suka makan semuanya. Nah, oke. Nah, ini tuh kita yang nomor 1 kita masukkan yang pertama ada himpunan A. Nah, himpunan A itu berisikan orang-orang yang suka dengan asparagus. Nah, himpunan B itu adalah orang-orang yang suka brokoli. Himpunan C adalah orang-orang yang suka cauliflower. Nah, terus ada juga himpunan A gabung B itu orang yang suka terhadap asparagus dan brokoli. Nah, terus juga ada himpunan A irisan C. Nah, itu tuh melambangkan yang suka asparagus dan cauliflower. Nah, terus yang terakhir ada himpunan B, yaitu yang suka dengan himpunan B irisan C itu yang suka dengan brokoli dan cauliflower. Nah, yang terakhir itu ada himpunan A. Ada himpunan A irisan B, irisan C itu yang suka ketiga-tiganya seperti itu. Kemudian kita tentukan. Selanjutnya kita tentukan berapa orang sih yang gak suka keduanya. Nah, yaitu dengan rumus A gabung B gabung C, yaitu dengan rumus A gabung B gabung C. Yang pertama ada A plus B plus himpunan C dikurang himpunan A irisan B dikurang A irisan C dikurang B irisan C. Kemudian ditambah dengan A himpunan A irisan B irisan C. Nah, yaitu 64 ditambah 94 ditambah 58 ditambah dikurang 26 dikurang 28, kemudian dikurang kembali 22
dan ditambahkan 14. Nah, maka menghasilkan 154. Nah, untuk menghitung berapa orang yang tidak menyukai semua makanan tersebut, di sini kita menggunakan berarti himpunan A irisan himpunan A gabungan himpunan B gabungan himpunan C itu tuh 270 dikurang 154. 270 itu jumlah banyaknya orang yang telah disurvei, yaitu jumlah banyaknya orang yang telah disurvei. Nah, 154 ini adalah jumlah dari total keseluruhan yang telah dihitung tadi. Nah, maka orang yang tidak menyukai semua jenis makanan tersebut ada 116 orang, seperti itu. Nah, ini seperti ini gambar diagram Venn-nya. Kita masuk contoh soal yang ke-14, yaitu berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5. Seperti itu. Oke, di sini diketahui A sama dengan P yang habis dibagi 3, B adalah P yang habis dibagi 5. Nah, A irisan B sama dengan P yang habis dibagi 3 dan 5 atau habis dibagi 15, seperti itu. Kemudian ditanya A gabung B. A gabung B adalah berapa? Nah, oke, baik, sekarang kita hitung, yaitu himpunan A sama dengan 100 dibagi 3 sama dengan 33. Ini tuh hasil pembulatan ke bawah. Kemudian ada himpunan B, yaitu 100 dibagi 5. Nah, itu menghasilkan 20. Kemudian A irisan B sama dengan 100 dibagi 15 sama dengan 6. Nah, kemudian kita memasuki rumus untuk menghitung A gabungan B, yaitu himpunan A ditambah himpunan B dikurang himpunan A irisan himpunan B, yaitu 33 ditambah 20 dikurang 6 sama dengan 47. Nah, jadi ada 40 buah. Jadi ada 40 buah bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Itu jawaban dari contoh soal yang ke-14. Nah, kita masuk ke contoh soal 15, yaitu tentukan P irisan Q dari P sama dengan A, himpunan P sama dengan beranggotakan A, C, D, dan himpunan Q beranggotakan A, B, C. Nah, ini merupakan himpunan ganda. Seperti itu. Nah, untuk menghitung P irisan Q, kita mengambil multiplisitas terendah atau yang paling minimum, yaitu di sini ada A, kemudian ada C. Nah, maka jawabannya adalah P irisan Q sama dengan A, C. Nah, itu jadi hasil dari himpunan P di irisan himpunan Q adalah A,
C, seperti itu. Kemudian syarat berikutnya yaitu tentukan himpunan P gabungan himpunan Q dari himpunan P beranggotakan 1,1, 1,2, 2, 3, 4 dan himpunan Q sama dengan beranggotakan 0,0, 1, 3, 5, 7, seperti itu. Nah, jadi di sini dia itu termasuknya masih himpunan ganda. Karena di sini termasuk masih himpunan ganda. Maka apabila di sini yang ditanyakan adalah P gabungan Q, yang diambil adalah multiplisitas maksimum, yaitu atau yang paling tinggi. Nah, yang di sini yang paling tinggi adalah ada 0,0, kemudian ada 1,1, kemudian ada 1,1,1, dan kemudian ada 2,2,2, terus kemudian ada 3,3, terus kemudian ada baru yang terakhir itu ada 4,5,7,7. Jadi hasilnya adalah P gabungan Q beranggotakan 0,0, 1,1,1, 2,2, 3,3, 4,5,7,7. Seperti itu. Kemudian ada contoh soal yang ke-17, yaitu tentukan P plus Q dari himpunan P yang beranggotakan 2,2, 2,2,2, 3,3, 4,4,5, dan himpunan Q yang beranggotakan 2,3,4,5,6. Seperti itu. Jadi, untuk menghitung himpunan P plus himpunan Q, yaitu tinggal menambahkan antara anggota himpunan P dengan anggota himpunan Q, yaitu contohnya di sini ada 2,2,2. Nah, kan di himpunan P itu hanya ada 3 angka 2-nya. Nah, kemudian ditambahkan angka 2 dari himpunan P. Maka di sini menghasilkan 4 angka 2. Kemudian di sini ada 3. Maka kita masukkan angka 3-nya. Kemudian angka 4. Kemudian angka 5 dan yang terakhir angka 6. Jadi P plus Q menghasilkan 2,2,2,2, 3,3,3,3, 4,4,4,4, 5,5,6. Nah, seperti itu. Itu hasil dari contoh yang ke-17. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ke-18, yaitu tentukan apakah ini injektif. F bilangan real ke bilangan real fx sama dengan 4 plus 3x, yaitu sini kita masuk aja fx sama dengan 4. Di sini kita bagi ini, di sini ada fx sama dengan 4 plus 3x. Kemudian kita bagi 2 menjadi fx1 sama dengan fx2. Nah, kemudian untuk mencari apakah ini fungsi injektif, yaitu fx1 menyebabkan x1 sama dengan fx2 sama dengan x2. Oke, kemudian kita masukkan angkanya, yaitu fx1 yaitu 4 plus 3x 1, kemudian 4 plus 3x pangkat 2. Nah, kemudian kedua ruas dikurang dengan 4.
yaitu sekarang kita mempunyai 3x1 sama dengan 3x2. Nah, kemudian terus semuanya dibagi 3, yaitu sekarang kita mempunyai x1 sama dengan x2. Nah, maka fungsi ini adalah fungsi injektif karena menghasilkan hasil yang sama, seperti itu. Ada contoh yang ke-19, yaitu tentukan apakah ini surjektif. F sama dengan bilangan real ke bilangan real. Fx sama dengan 4x pangkat 3 min 5, seperti itu. Nah, kemudian fx sama dengan 4x min 5, 4x min 5. Oke, nah di sini kita y sama dengan, kita masukkan y sama dengan y sama dengan 4x pangkat 3 min 5. Nah, kemudian ini kita pindah ruaskan yang min 5 ini dan angka 4 ini, yaitu menjadi y plus 5 per 4. Nah, kemudian x ini kita pindahkan ruas dan ini juga kita pindahkan ruas, berarti menjadi x sama dengan 3 akar y plus 5 per 4. Nah, kemudian dihitung x sama dengan y plus 5 pangkat 1/3 per 4. Gitu. Nah, di sini kan kemudian kita buktikan. Sekarang kita buktikan. Kita buktikan sekarang untuk setiap y anggota kodomain. Terus ada x anggota domain, sedemikian sehingga fx sama dengan fy plus 5 per 4 per 4 1/3. Nah, sama dengan 4 dikali y plus 5 per 4 1/3 pangkat 3 min 5. Nah, kemudian di sini dari hasil penjumlahan ini atau penghitungan ini menghasilkan y sini 4, ini 4 coret, ini 4-nya dicoret. Kan di sini ada y plus 5. Nah, kemudian ini 5 ini dicoret. Kemudian tinggal y 1/3 pangkat 3. Nah, ini tinggal dibagi. Nah, maka mensisakan y. Maka hasilnya adalah y. Maka fungsi ini adalah surjektif. Sini adalah fungsi surjektif, seperti itu. Contoh soal yang terakhir yaitu buktikan bahwa 5 plus 7 plus 9 plus titik-titik plus 2n plus 3 sama dengan n pangkat 2 plus 4n. Nah, pertama kita diminta untuk membuktikan ya. Untuk membuktikan ini dengan cara induksi matematika. Nah, ini ada langkah-langkahan. Yang pertama, ambil n sama dengan 1. Yang kedua, langkah induksi yaitu asumsikan benar untuk n sama dengan k sehingga pk adalah benar. Akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, oke, kita langsung masuk ke langkah yang pertama yaitu
yaitu ambil N sama dengan 1. Di sini kita masukkan yang 2N plus 3 ini. Berarti di sini 2 dikali 1 plus 3. Di sininya sama dengan 1 pangkat 2 plus 4 dikali 1. Di sini 2 plus 3 sama dengan 1 plus 4, yaitu menghasilkan 5 sama dengan 5. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, yaitu langkah induksi. Langkah induksi, asumsikan benar untuk N sama dengan K sehingga PK adalah benar. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus N, K plus 1. Nah, N ini diganti N itu sama dengan K, maka kita masukkan asumsi kita, yaitu 5 plus 7 plus 9 plus titik-titik plus 2K plus 3 sama dengan 3K pangkat 2 plus 4K. Seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan N ini kita asumsikan sebagai K plus 1, yaitu N plus 7 plus 9 plus titik-titik plus 2K plus 3 plus 2 dikali 3K plus 1 plus 3 sama dengan K plus 1 pangkat 2 plus 4 kali K plus 1. Oke, kemudian karena di sini hanya merupakan asumsi saja, maka kita langsung memasukkan yang di bagian sini. Kita masukkan di bagian sini ya. K pangkat 2 plus 4K plus ini turun ke bawah, yang ini turun ke bawah, 2K plus 2 plus 3. Kenapa bisa 2K plus 2 plus 3? Karena di sini hasil dari perkalian 2 dikali K. 2 dikali K sama dengan 2K. Kemudian ada 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, yang ini tinggal diturunkan, yaitu menjadi hasil K pangkat 2 plus 4K plus 2K plus 2 plus 3 sama dengan K plus 1 pangkat 2 plus 4K plus 1. Nah, di sini kan karena di akhir itu sama-sama angka biasa, maka kita tambahkan, yaitu menjadi K pangkat 2 plus 4K plus 2K plus 5 sama dengan K plus 1 pangkat 2 plus 4K plus 1. Nah, untuk ruas yang sebelah kanan ini tidak perlu kita ganti-ganti kembali. Yang kita ganti adalah ruas yang di sebelah kiri ini. Kemudian setelah mendapatkan K pangkat 2 plus 4K plus 2K plus 5, maka di sini kita sederhanakan menjadi K pangkat 2. Kita sederhanakan menjadi K pangkat 2 plus 2K plus 1 plus 4K plus 4. Nah, ini kita sederhanakan menjadi ini ya. Kemudian kita hitung. Di sini kita sederhanakan kembali menjadi K plus 1, K plus 1 plus 4K plus 1. Seperti itu. Nah, apabila ini K plus 1, K plus 1 ini digabung, maka menjadi K plus 1 akar pangkat 2. Kemudian ini turun, yang 4K plus 1 itu turun. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil K plus 1 pangkat 2 plus 4K plus 1. Nah, ini jawabannya ini sama dengan hasil asumsi tadi, seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam menjelaskan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.